Sejumlah sekolah di beberapa daerah mulai melaksanakan uji coba belajar tatap muka. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebanyak 170 sekolah, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA, telah melaksanakan uji coba sekolah tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan atas izin orang tua murid. Jika selama uji coba ditemukan kasus positif COVID-19, maka proses belajar mengajar tatap muka di sekolah akan dihentikan. Di Samarinda, Kalimantan Timur, pembelajaran tatap muka mulai diberlakukan di 14 sekolah secara bertahap. Pekan ini, uji coba belajar tatap muka dilakukan di 4 sekolah negeri dan swasta dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan, setiap murid wajib membawa surat persetujuan orang tua. Memang kalau kita melihat jumlah itu sedikit karena ada 320 sekolah yang ada di Samarinda. Tapi paling tidak kita juga tidak mau gegabah, tidak mau buru-buru. Ini sebenarnya hanya pemantik saja, men-trigger biar sama-sama kita bisa memantau nanti mengendalikan seperti apa sih sekolah tatap muka di zaman COVID sini ya. Rencana pembelajaran tatap muka juga tengah disiapkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sedang menyusun ketentuan sekolah tatap muka, sehingga nantinya sudah memiliki kesiapan jika rencana menggelar sekolah tatap muka jadi dilaksanakan di tahun ajaran baru Juli mendatang. Agar mereka menyiapkan sekolah-sekolah mana saja yang akan uji coba. Belum semuanya. Sekarang kita persiapkan dulu, sehingga kalau nanti katakan bulan Juli katakan kita mau buka, setidaknya kita sudah belajar betul beberapa bulan ini bahwa sekolah itu sungguh-sungguh siap. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memutuskan apakah akan kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada tahun ajaran baru. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria seperti dikutip Kompas.com menyatakan, pembukaan sekolah tatap muka harus memenuhi berbagai indikator dan syarat, seperti penyebaran COVID-19 dan ketaatan warga, serta komitmen dan persetujuan dari orang tua siswa. Rencana pembukaan sekolah tatap muka pada tahun ajaran baru Juli 2021 ini seiring berjalannya pemberian vaksinasi COVID-19 pada guru dan tenaga pendidik yang ditargetkan selesai pada akhir Juni mendatang. Dan kami ingin memastikan bahwa kalau kita bisa menyelesaikan vaksinasi ini sampai dengan akhir bulan Juni, tahun ajaran berikutnya di bulan Juli bisa insya Allah sudah melakukan proses tatap muka walaupun dengan protokol kesehatan yang masih dijaga, tapi kita sudah bisa mulai melatih kebiasaan baru melakukan tatap muka dengan protokol kesehatan. Sebelumnya, pada awal Januari 2021 lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menggelar survei rencana tatap muka dari kalangan siswa. 78% menyatakan setuju, 12% ragu-ragu, dan 10% tidak setuju karena khawatir tertular COVID-19. Rencana pemberlakuan pembelajaran tatap muka dilakukan untuk mengembalikan psikologis mental dan perilaku siswa yang selama setahun terakhir belajar secara daring. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, sejumlah daerah di Indonesia sudah mencoba untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka atau disingkat PTM di sekolah-sekolah. Meskipun pandemi saat ini masih berlangsung. Pemberian vaksinasi COVID-19 kepada guru dan tenaga pendidik juga menjadi salah satu nantinya pendorong diberlakukannya kembali belajar tatap muka pada tahun ajaran Juni-Juli mendatang atau di awal tahun ajaran baru. Itu rencana dari pemerintah. Nah, apakah rencana ini benar-benar nantinya bisa terrealisasi? Apa saja yang harus kita siapkan? Segera kita bahas, ada Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Mas Heru Purnomo, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Mbak Retno Listiarti, serta ada Ketua Komisi 10 DPR RI, Mas Saiful Huda. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Ya, terima kasih waktunya di kesempatan kali ini untuk Sapa Indonesia Pagi. Mbak Retno dulu ya, kita ngobrol santai dan izinkan saya ngobrolnya sebagai orang tua juga nih, karena anak-anak saya juga udah kepingin sekolah, begitu ya. Mbak Retno,
sekolah-sekolah sudah melakukan uji coba di beberapa daerah dalam paket pengantar tadi Bogor, Samarinda, dan persiapan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pak Ganjar tadi sudah menyiapkan uji coba juga. Yang dipantau KPAI dari, kalau nggak salah Senin ya, sudah mulai begitu, atau mungkin minggu lalu juga sudah ada. Apa yang ada evaluasi apa dari KPAI yang saya tahu jejaringnya sampai ke daerah-daerah di sana, Mbak Retno? Ya, pertama kami mengapresiasi pemerintah ya sudah melakukan vaksin terhadap guru sehingga Juni nanti gitu. Dan Setuju. guru adalah kelompok yang diprioritaskan. Tentu itu sesuatu yang melegakan. Kedua, memang bagi kami KPAI dan kita juga sudah koordinasi misalnya beberapa rapat gitu ya. Ya. Dari KPAI maupun IDAI dan kementerian terkait. Itu emang IDAI sama dengan kami bahwa vaksin terhadap guru itu bukan menjadi faktor utama ketika sekolah dibuka. Lantaran secara itu kan hanya kekebalan individu, tapi belum bisa membentuk kekebalan kelompok karena mengingat jumlah siswa itu jauh lebih besar daripada guru. Misalnya saja sekolah negeri, ya kan? Kalau siswanya 1.000, gurunya paling 70. Nah, kalau gurunya semua divaksin pun kekebalan kelompoknya belum terbentuk. Halo Mbak Retno. Halo, apa suara saya terdengar, Mas? Oh, terdengar lagi. Tadi sempat terputus. Silakan lanjutkan, Mbak Retno. Oke. Jadi kalau misalnya saya ulangi, pertama adalah vaksin ini bukanlah menjadi faktor utama dalam pembukaan sekolah. Ya. Kenapa seperti itu? Karena secara kekebalan individu iya, dia tentu lebih aman. Tapi kalau secara kekebalan kelompok belum kebentuk. Karena anak muridnya pasti ada 1.000 nih, gurunya cuma 70. Ya. Artinya prosentasenya masih kecil. Karena untuk kekebalan kelompok, presentasi yang divaksin itu harus mencapai 70. Jadi dengan demikian harus sampai pada kelompok masyarakat umum. Karena kan kelompok masyarakat umum dulu nih kekebalannya dibentuk, baru mungkin anak-anak bisa ketolong di situ. Ya. Tapi kalau membuka sekolah karena guru divaksin, nampaknya itu kurang tepat. Dan itu juga hasil rapat koordinasi kami dengan Kemdikbud, IDAI, KPAI. Nah yang kedua adalah persiapan. Jadi bagi kami penyiapan sekolah jauh lebih baik gitu. Jadi uji coba ini penting ya? Menjadi faktor utama. Misalnya infrastrukturnya, SOP atau protokol kesehatannya, dan bagaimana ini disosialisasi dan dipahami oleh warga sekolah. Nah itu jauh lebih penting dan lebih utama saat ini disiapkan. Mengingat kalau Juli nanti buka, sementara habis Lebaran loh. Lebaran kan Mei ya. Artinya habis Lebaran, habis libur Lebaran, habis puasa, ini kondisinya pasti kasus naik. Nah kalau kasus naik kemudian dibuka Juli, apakah itu menjadi tepat juga ketika kasusnya naik? Oleh karena itu kami mendorong bahwa pembukaan sekolah nanti di Juli harus mempertimbangkan kondisi kasus. Jadi zona risikonya juga harus dipertimbangkan terkait dengan kesehatan masyarakat di sekitar gitu. Karena ini sangat beresiko ya. Karena anak-anak nih yang terinfeksi COVID-19 itu sudah mencapai 126.000 dengan tingkat kematian tertinggi se-Asia Pasifik Indonesia ini. Ya, poin-poinnya menarik dari Mbak Retno selalu begitu ya. Ditahan dulu Mbak, nanti kita elaborasi lagi. Saya ke Mas Heru. Kalau dari guru sendiri sedikit perkembangan saja. Pun begitu saya sebagai orang tua tetap ya, saya setuju sama poinnya Mbak Retno bahwa guru bukan faktor utama ketika dilakukan vaksinasi. Tapi mungkin cukup meyakinkan juga nantinya. Secara rasio tadi kalau 70 guru dibanding 1.000 murid misalnya begitu. Tapi kan nanti dibagi-bagi tuh Mbak Retno dan juga Pak Heru, Mas Heru. Tidak akan semua murid masuk gitu ya kira-kira. Jadi saya ada keyakinan kalau gurunya udah tervaksinasi, bayangan saya sebagai orang tua, oke deh, saya sedikit mengizinkan deh gitu kira-kira. Sampai mana nih perkembangan vaksinasi guru, Mas Heru? Perkembangan vaksinasi guru kan sedang berjalan. Tetapi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Komisioner dari KPAI, Ibu Retno, bahwa pengaruh dari vaksinasi terhadap guru yang termasuk dalam skala prioritas itu tadi, itu kan jumlahnya belum sampai 10%. Sehingga fungsi guru dalam memberikan perlindungan terhadap peserta didik di dalam pembelajaran di sekolah atau PTM itu kan masih minim. Nah, oleh karena itu tentu protokol kesehatan ini yang harus memberikan perlindungan. Oleh karena itu protokol kesehatan yang memberikan perlindungan terhadap warga sekolah atau peserta didik tentu di sini
protokol kesehatannya itu yang harus betul-betul terlihat dengan baik. Jangan sampai protokol kesehatan itu hanya terlihat secara administratif, kemudian secara fisik, tetapi secara psikisnya tidak lengkap. Oke, saya sih merasa Mas Heru sekolah-sekolah dengan cukup waktu seharusnya sudah perlahan tapi pasti ada yang bisa cepat dengan adanya dana dan lain-lain. Misalnya sekolah-sekolah swasta mungkin, sekolah negeri seperti apa, persiapan untuk menyiapkan protokol kesehatan yang baik atau fasilitas kesehatan yang baik sehingga prokesnya, protokol kesehatan untuk anak-anak nanti juga baik begitu. Nah itu perkembangan kesiapannya seperti apa yang bisa diserap oleh FSGI dari guru-guru di beberapa sekolah di Indonesia? Begini. Sebelum ke arah sana, bahwa protokol kesehatan yang selama ini dipergunakan untuk memberikan perlindungan bagi peserta didik, bagi yang sedang uji coba dan lain sebagainya, itu kelihatannya belum meyakinkan. Kasus yang di Kalimantan Barat, kemudian kasus yang di Tasik, baru beberapa tatap muka, ternyata sudah menjadi kluster baru. Artinya bahwa protokol kesehatan di sana itu belum begitu meyakinkan kepada masyarakat dilaksanakan secara ketat, disiplin. Padahal protokol kesehatan di sini itu letak pada poinnya, yaitu pada sikap perilaku kesadaran warga sekolah untuk melaksanakan apa yang seperti tadi Bu Komisioner sampaikan, bagaimana SOP-nya, bagaimana ketika siswa itu berangkat dari rumah, orang tua berpesan apa, selanjutnya orang tua itu membekali apa dan lain sebagainya, perlu mengantar sampai sekolah, setelah pulang. FSGI punya survei itu Mas Bayu, FSGI ada survei. Soal vaksin guru. Yang kita tangkap dari Mas Heru tadi kita catat juga. Mbak Retno ditahan ya sedikit. Saya ke Pak Saiful dulu sedikit. Pak Saiful, dengan kondisi-kondisi yang seperti disampaikan terutama oleh Mas Heru dan Mbak Retno, terutama oleh Mas Heru berkaitan, tampaknya butuh lagi nih persiapan. Masyarakatnya sendiri, saya setuju nih sama Mas Heru nih. Jakarta yang ibu kotanya Indonesia aja masih ada aja yang melanggar itu kan ya. Bagaimana kemudian kita mau masuk ke klaster yang lebih kecil mengenai sekolah begitu. Siap nggak kita Juni-Juli misalnya untuk memulai ini? Atau jangan ragu juga untuk sedikit memundurkannya misalnya. Apalagi Juni-Juli ada libur lebaran dan lain-lain seperti Mbak Retno katakan. Mas Saiful. Ya, terima kasih Bu Retno, Pak Heru, saya kira melengkapi. Saya setuju Mas Bayu, levelnya hari ini adalah kita mendiskusikan terkait dengan kesiapan. Ya. Nah, kesiapan itu isinya di dalamnya adalah menyangkut soal simulasi dan penyediaan protokol kesehatan di sekolah-sekolah. Ya. Nah, karena itu kami sampaikan kepada Kemendikbud bahwa perdebatan menyangkut soal on paper regulasinya sudah selesai. Tinggal bagaimana kesiapan sekolah di dalamnya adalah simulasi dan penyediaan protokol kesehatan. Ketika mau ada revisi menyangkut soal kebijakan berbasis kepada dinamika yang ada di lapangan. Nah, karena itu apa yang menjadi kekhawatiran kita di berbagai daerah sepenuhnya itu akan bisa kita lihat kalau simulasi bisa dilaksanakan di satuan pendidikan di berbagai tempat itu. Nah, ini pentingnya menurut saya apa yang disebut dengan kesiapan sekolah itu harus dimulai dari sekarang sampai nanti menuju pada bulan Juli. Oke. Jadi kalau ditanya faktor utamanya apa? Apa yang disampaikan oleh Ibu Retno betul. Faktor utamanya sesungguhnya adalah kesiapan sekolah karena vaksinasi guru hanya mungkin berkontribusi 10-15% dari keamanan siswa dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, nah Mas Saiful kan begini, berarti kan saya turun deh sedikit bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud menyerahkan ini semua untuk melihat, sudah diwanti-wanti untuk pertimbangkan dengan baik kalau nanti mau membuka sekolah tatap muka Juni-Juli. Artinya persiapan dari pemerintah provinsi, kabupaten atau daerah betul-betul harus rigid gitu kan. Kita melihat Pak Ganjar di Provinsi Jawa Tengah tuh selalu bikin persiapannya. Nah mudah-mudahan semua seperti itu. Dan kita lihat juga Jawa Tengah bagaimana. Bayangan saya bukan berarti Juni-Juli semua sekolah
berbarengan kemudian melakukan pembukaan yang benar-benar siap. Nah, kira-kira kan begitu saya menangkapnya. Nah, itu bagaimana kita menjamin, Komisi 10 menjamin itu yang terjadi, bukan kemudian semuanya dibuka Juni-Juli gitu. Benar-benar yang siap saja. Kita ingin melindungi anak-anak kita, tenaga pengajar kita, guru-guru. Kan begitu, Mas Saiful. Itu gimana kita menjaminnya? Itu udah tergambar belum oleh pemerintah pusat sampai ke daerah menurut Komisi 10? Ya, terkait dengan ini, saya kira kampanye sosialisasi harus disampaikan cukup masif oleh Kemendikbud dan seluruh stakeholder, Mas Bayu. Bahwa tidak ada istilah pembukaan serentak pembelajaran tatap muka. Tidak ada narasi itu. Karena yang ada adalah parsial masing-masing kesiapan dari berbasis kesiapan sekolah-sekolah, satuan-satuan pendidikan di berbagai daerah. Karena itu hampir pasti mungkin antara Depok dan Bogor, Bogor dengan Jakarta, dan seterusnya pasti berbeda. Ini yang pertama, Mas Bayu. Jadi publik harus disampaikan secara terbuka bahwa tidak ada pembukaan serentak. Yang ada adalah kesiapan berbasis sekolah. Yang kedua adalah menyangkut soal pemantauan yang efektif, kerjasama kolaborasi yang efektif antara Kemendikbud dengan Dinas Pendidikan di kabupaten kota seluruh Indonesia. Pemantauan ini menjadi kunci karena seringkali mungkin ada sekolah yang nggak siap, dia maksakan. Atau ada yang sekolah sudah melaksanakan uji coba, simulasi, atau sudah berjalan, tiba-tiba menjadi klaster. Dan ruang ini adalah ruang pemantauan. Dan kebijakan cepat untuk menutup sementara kembali sekolah yang tiba-tiba menjadi tempat penularan baru ini terjadi harus kasus, langsung harus langsung diputuskan hari itu juga. Baik, Mas Heru, Mas Saiful, Mbak Retno, pemantauan yang efektif. Saya mau melihat ke arah sana. Bukan hanya nanti pada waktu pelaksananya. Sekarang pada waktu uji cobanya kan juga harus dipantau dan dilihat benar-benar siap atau enggak nih sebuah sekolah yang kemarin sudah melakukan uji coba dan yang akan melakukan uji coba. Kita bahas mengenai pemantauan yang efektif ini setelah jeda.